Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Uqudul Zain fi Bayani Huquqi Zawjain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita lanjut pembacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabaru ala su'i khuluq, man sabaru ala su'i khuluqi imraatihi, barang siapa yang sabar atas keburukan akhlak istrinya, ya, atahullahu minal ajri, maka Allah akan memberikan kepadanya minal ajri dari pahala, misla ma'ata ayyuba ala balaihi, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub ala balaihi, atas musibah yang menimpahnya. Jadi kalau orang sabar atas keburukan istrinya, maka Allah akan memberikan pahala semisal Nabi Ayyub. Ya, jadi ujian Nabi Ayyub luar biasa. Maka sama persis pahala yang diberikan oleh Nabi Ayyub. Ya. Kemudian, Fallahu ibtalahu bi arba'ati umurin. Maka adapun Allah, Allah itu menguji Nabi Ayyub dengan 4 perkara. Faqdi malihi wa waladihi wa tamziki jasadihi. Ya, Allah memberikan bala atau ujian kepada Nabi Ayyub dengan 4 perkara. Nah, dengan hilang anaknya, ya, hilang hartanya, dengan juga pada luka, ya, pada koreng jasadnya, ya, luka jasadnya, pada koyak jasadnya, wahajri jami'in nasi lahu, dan pergi semua manusia lahu baginya, illa zaujatahu, kecuali istrinya. Jadi hartanya hilang, anak-anaknya hilang, tubuhnya sakit, ya, sakitnya luar biasa, dan juga seluruhnya manusia pergi kecuali istrinya. Artinya karena tidak tahan dengan baunya, ya. Kemudian, fa innahu kana lahu min asnafil mali, dan Nabi Ayyub, ya, memiliki beberapa harta, ya, kelompok dari harta-harta, ya, ibilun, bakarun, wagonamun, wafilatun, yaitu kambing, sapi, ya, unta, sapi, kambing, dan gajah. Masya Allah. Wahumurun, dan keledai-keledai. Jadi luar biasa kekayaan Nabi Ayyub nih, ya. Sebelum Allah uji, ya. Wa kana lahu khamsumi'ati faddanin, ya, yatsba'uha khamsumi'ati abdin. Jadi Nabi Ayyub ini, ya, memiliki mempunyai 500 ladang, ya, yang dikerjakan oleh 500 budak. 500 ladang, ya, masing-masing 1 ladang berarti, ya. Jadi 500 ladang dikerjakan oleh 500 budak, maksudnya gitu. Kemudian likuli abdin imra'atun wa waladun wa malun, dan bagi setiap nih kekayaan Nabi Ayyub luar biasa. Setiap budak mempunyai istri, anak, dan harta, ya. Kemudian wa kana ma'ahu salasatu nafarin qad amanu bih, ya, dan bersamanya Nabi Ayyub ada 3 orang yang benar-benar telah beriman kepadanya, ya. Wa kanu kuhulan, dan mereka adalah kuhulan. Kuhulan ini, ya, umurnya 30 sampai 50 tahun, rata-rata 40 tahun, seperti itu. Kemudian wa kana iblisu dan adalah iblis la yuhjabu, tidak dihijab, an syai'in, dari suatu minas samawati, dari langit. Artinya iblis itu, ya, tidak ada hijab. Artinya iblis itu bisa ke langit. Bisa ke langit mencuri berita-berita langit, ya. Nah, iblis itu
Enggak kayak sekarang. Ya kalau mencuri berita di langit dapat panah-panah api. Nah, dulu tidak. Wa kana iblisu la yuhjabu, tidak dihijab. Ya, tidak dihalangi anasya'in dari sesuatu minas samawati dari langit. Kemudian wa yaqifu fihi nahaisu aroda, dan iblis itu ya apa namanya? Menetap di mana saja yang dia inginkan. Ya, wa yaqifu fihi haisuma aroda. Artinya iblis itu bisa menetap ya dimanapun langit haisuma aroda yang ia kehendaki. Kemudian wa fasami'a salatal malaikah ala Ayub. Maka iblis itu mendengar salawat malaikat kepada Nabi Ayub. Fahasadahu, maka dari situ hasadlah iblis kepada Nabi Ayub. Nah, mulai dari sini ya. Waqala, dan berkata ya iblis, ilahi nazartu fi abdika Ayub. Ya Tuhanku, saya telah melihat fi abdika, di hambamu, di dalam diri hambamu Ayub, uh, yaitu Ayub ya. Fawajadtuhu syakiron hamidan. Aku mendapatinya syakiron hamidan, dalam keadaan bersyukur dan memuji. Nah, luar biasa ini Nabi Ayub ya. Dia ini dalam keadaan kaya ya. Dia apa namanya? Iblis melihatnya dia dalam keadaan bersyukur dan memujimu ya. Nah, kemudian iblis protes, ala walau ibtalaitahu. Nah, ala walau ibtalaitahu la raja'a an syukrika wa ta'atika. Nah, iblis ketahuilah. Nah, iblis minta di Nabi Ayub dicoba nih. Ketahuilah, walau ibtalaitahu, seandainya engkau menguji ya Allah, la raja'an syukrika wa ta'atika. Nah, mungkinkah ya dia kembali bersyukur kepadamu dan taat kepadamu ya. Maksudnya bisa jadi Nabi Ayub ini ya bersyukur seperti ini, memuji seperti ini ya, karena ya nikmat yang Allah berikan. Maka iblis mulai ya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seandainya engkau mengujinya, ya apakah dia akan kembali syukur dan taat kepadamu? Qala, maka Allah berkata, berfirman, faqala Allah ta'ala, faqallahu lahu, Allah berkata kepada iblis, intalik, nah pergilah ya, silahkan pergilah. Faqad sallatuka ala malihi. Nah, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memberi kuasa kepadamu ala malihi, atas hartanya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ya, intalik, pergilah. Nah, pergilah ya kamu kepada Ayub. Aku memberikan kuasa penuh kepadamu untuk berbuat apa-apa terhadap hartanya. Nah, mulai dari diuji dari hartanya Nabi Ayub ini ya. Nah, Pontolako, maka berpergi ya, maka pergi wajami'u afarid, wajami'a ya, wajama'a ya. Ini wajami'u ini. Pontolako, dan pergi ya. Wajama'a, dan mengumpulkan ya. Maksudnya ini bisa jadi kalau redaksi yang lain kan wajama'a. Pantolako, maka pergi wajami'u afaritu ya, dan berkumpul ifrit-ifrit. Nah, afaritu syayatin, berkumpul ifrit-ifrit syaitan wal jin. Nah, jadi redaksinya si wajama'a ya yang tepat ini. Fantolako, maka pergi wajama'a, dan mengumpulkan ia iblis, maksudnya afarito syayatin, pada ifrit-ifrit setan wal jin, dan jin ya. Jadi setelah diberi kuasa, iblis itu mengumpulkan semua ifrit dan jin-jin, ifrit-ifrit setan dan jin. Faqala lahum, maka berkata si iblis lahum kepada mereka, para seluruh ifrit-ifrit dan jin-jin, qad sulitu, sungguh aku dikuasakan, diberi kuasa atas diriku, ala mali Ayub, atas harta Ayub. Waqala li ifrit minha, maka berkata ya iblis li ifrit minha ya, bagi ifrit minha. Ya, jadi saya ulang ya. Waqala li ifrita minha, dan berkata siapa iblis li ifrita minha ya kepada ifrit ya.
itil ibila wari'ataha, datangilah unta dan pengembalanya, fahrikha, suruh dibakar ya. Maka bakarlah mereka semua ya, artinya binatang itu semua. Jadi gini, ketika Nabi Ayub dicoba, diuji itu dengan dihilangkan semua hartanya dulu. Harta dari mana? Dari hewan ternaknya ya. Nah, iblis menyuruh para tentaranya, Ifrit ya, untuk mendatangi unta dan pengembalanya dan membakarnya. Sumaja iblis ila Ayub. Kemudian datang iblis kepada Ayub. Fawajadahu qa'iman yusolli. Maka mendapatinya iblis kepada Nabi Ayub dalam keadaan dia berdiri sholat seperti itu. Jadi malah sholat dan berdiri dia. Iblis setelah membakar ya untanya habis dan pengembalanya, iblis mendatangi Nabi Ayub lalu mendapati Nabi Ayub sedang mendirikan sholat, maksudnya gitu. Faqala lahu, maka berkata iblis kepada Nabi Ayub, ahraqatin naru ibilaka, api itulah membakar untamu, wari'ataha, dan pengembalanya. Faqala Ayub, maka berkata Nabi Ayub, alhamdulillah, ia malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini Nabi Ayub. Apa jawaban Nabi Ayub? Huwa ataniha wa huwa akhodaha. Allah yang memberi aku, Allah yang memberikan aku, Allah yang telah memberikan ini kepadaku hak akan unta dan kembalanya. Wa huwa akhodaha, dan Allah lah yang mengambil semuanya, unta dan kembalanya, seperti itu. Jadi malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gampangnya Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil ya. Summa fa'ala misla dzalika bil ghanam, kemudian iblis mengerjakan semua itu seperti unta bil ghanam dengan kambingnya. Jadi ada kambing juga kan. Kemudian sama persis yang dilakukan oleh iblis pada untanya ya. Summa ja'ila Ayub. Kemudian datang iblis kepada Nabi Ayub. Qala lahu, berkata iblis kepada Nabi Ayub. Apa perkataannya? Nafas nasafatir rihu zar'aka, ya, telah meniup angin zar'aka, tanamanmu, kebunmu, seperti itu. Jadi maksudnya angin telah memporak-porandakan tanamanmu, seperti itu. Fahamidallaha wa asna alaihi, maka ketika disampaikan itu Nabi Ayub memuji Allah dan menyanjung kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Summa qala iblis, kemudian iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sallitni ala waladihi ya, minta diberi kuasa kepada, maksudnya berilah kuasa kepadaku atas anak-anak Ayub. Setelah iblis menghancurkan harta Nabi Ayub, yaitu hewan ternak ya, hewan ternaknya ya, beserta pengembalanya semuanya, maka iblis minta diberi kuasa untuk anak-anaknya. Barangkali dengan anak-anaknya ini Nabi Ayub menjadi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka berkata ianya Allah lahu kepada iblis, intalik, pergilah, qad salat tuka, sungguh aku telah memberi kuasa kepadamu ala waladihi, atas anaknya. Nah, Allah memberikan kuasa kepada iblis untuk anaknya, supaya dihancurkan kembali itu, dihancurkan kembali agar anaknya hilang semua, seperti itu. Fajahaba ila waladihi ya, maka pergi iblis ila waladihi, kepada anaknya. Wazalzala bihim al-qasra, kemudian iblis itu menggoncangkan, wazalzala bihim al-qasra, menggoncangkan dengannya al-qasra, rumah-rumah mereka ya. Faqalla bahu, bukan hanya itu, membalikan iblis ya, alaihim, atasnya mereka. Jadi dihancurkan, tempatnya itu dihancurkan ya, tempat diamnya itu dihancurkan, bukan hanya dihancurkan, dibalikan, artinya bilang kalau di bahasa sekarang gempa ya. Famatu jami'an, maka mereka meninggal semuanya, seperti itu. Nah,
jadi mengguncangkan rumah, merobohkan hingga menimpa mereka, maksudnya kayak gitu. Lalu mereka mati semuanya, seperti itu. Sumaja ila Ayub. Kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub. Akhbaru bimauti waladihi, dan mengabarkan iblis kepada Nabi Ayub dengan kematian anaknya. Fastaghfaro, maka Nabi Ayub malah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumakol, berkata siapa? Iblis. Nah, salitni ala jasadihi, maka berilah kuasa kepadaku atas jasadnya. Ternyata iblis tidak berhasil untuk menggoda Nabi Ayub dari sisi kehancuran anak-anaknya, malah semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis minta beri kuasa untuk merusak jasadnya. Waqala, maka berkata ianya Allah Subhanahu wa taala, sallatuka ala jasadihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku memberi kuasa atasmu, aku memberi kuasa kepadamu ala jasadi, atas jasadnya Nabi Ayub. Ghairu qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Selain hatinya, lisannya, dan akalnya. Jadi kalau hatinya, lisannya, dan akalnya, tidak ya. Yang diberi kuasa adalah cuman jasadnya saja. Fajahaba, maka pergi siapa iblis ila Ayub, kepada Nabi Ayub. Fawajadahu sajidan, maka mendapati ya iblis kepada Nabi Ayub sajidan dalam keadaan sujud. Faja'a, maka datang siapa iblis min kibali wajihi, dari arah depannya Nabi Ayub. Wa nafakha fihi man khoraihi, ya, dan meniupkan. Artinya di sini menghembuskan ya ke dalam dua lubang hidung, nafkhatan ya, nafkhatan ishta'ala minha jasaduhu, maksudnya dengan tiupan yang sampai membuat panas tubuh Nabi Ayub, seperti itu. Ishta'ala, membuat panas, minha jasaduhu, yang sampai tiupan itu membuat panas tubuh Nabi Ayub. Wa waqa'a fihi, kemudian terjadilah fihi hikatun, ya, maksudnya terjadi dalam tubuh Nabi Ayub. Hikatun adalah gatal-gatal, ya, fahakkaha bi ajfarihi, kemudian menggaruk Nabi Ayub, ya, dengannya gatal tersebut, ya, bi ajfarihi, dengan kukunya, hatta saqatat kulluha, sampai gugur semuanya. Ini luar biasa coba Nabi Ayub, ya. Jadi setelah iblis meniupkan ke dalam dua lubang hidung sampai jasad Nabi Ayub panas, kemudian terjadilah gatal-gatal. Kemudian Nabi Ayub itu menggaruk dengan kukunya sampai gugur semuanya, ya. Artinya seluruh kukunya, ya. Kemudian summa hakkaha bil masuhi, kemudian Nabi Ayub menggaruknya dengan kain, ya, kain lap al-khosyanati, yang kasar, ya, kain lap yang kasar saking gatalnya. Summa bil fakhar, kemudian dengan tembikar genteng, wal hijara, dan batu. Ini saking gatalnya, ya. Ini luar biasa cobaan Nabi Ayub. Kemudian falam yazal yahukuha, dan senantiasa atau terus menerus, ya, tidak henti-hentinya, ya, yahukuha, beliau menggaruknya pada gatal, ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya ulang, falam yazal yahukuha, maka senantiasa atau dia henti-hentinya Nabi Ayub, yahukuha, ialah menggaruknya gatal, hatta, ini hatta, ya, hatta taqatta'a, sampai rusak, ya, sampai rusak jasaduhu, ya, terpotong-potong, koyak jasadnya Nabi Ayub. Nah, kemudian bukan hanya itu, wa'tanna, dan berbau busuk, ya, busuk tubuh Nabi Ayub. Kemudian fa'akhrajau ahlul qaryah, maka setelah bau busuk badannya, ya, ahlul qaryah, penduduk desa, ya, penduduk wilayah Nabi Ayub ini mengeluarkan Nabi Ayub. Waja'aluhu ala kinasatin lahum, dan mereka itu menjadikan, artinya membuat, ya, membuat untuk Nabi Ayub ala kinasah, atas gubuk, ya, tempat tinggal, ya. Maksudnya menjadikan ala kinasah lahum,
Artinya mereka tuh membuat ala kinasatin, atas tempat pembuangan sampah lahum bagi mereka. Artinya diletakkan di apa namanya, ya karena bau busuk ya, ditaruh di tempat sampah, maksudnya gitu. Jadi karena bau busuk ya sama di kelakuannya dengan sampah, maksudnya seperti itu. Waja'alu lahu arishan, dan waja'alu menjadikan mereka lahu untuk Nabi Ayub arishan, sebuah gubuk sebagai tempat tinggal Nabi Ayub. Kemudian wahajarun nasu kulluhum, dan pergilah manusia ya, menghindar manusia semuanya ya, menghindari Nabi Ayub semuanya manusia, ila zaujatahu, kecuali istrinya al-musammata yang dinamakan rahmah, rahmat. Jadi nama istri Nabi Ayub adalah rahmah ya. Semua manusia meninggalkannya karena bau busuk Nabi Ayub, karena penyakit Nabi Ayub, kecuali istrinya tidak meninggalkan. Di riwayat yang lain, nah istrinya meninggalkan juga. Kemudian fakana takhdimuhu, maka ada isinya Nabi Ayub itu ya, takhdimuhu membantunya Nabi Ayub, bima yuslihuhu, dengan apa yang membuat penyembuhan padanya Nabi Ayub. Artinya isinya itu membantu dengan apa-apa yang bisa penyembuhan ya, memperbaiki keadaan Nabi Ayub. Wa ta'tihi bit'am, dan mendatangi Nabi Ayub bit'am, dengan makanan, artinya menyediakan makanan di sini. Wahajarahu salah satu ladina amanu walam yatruku ya, dan pergi juga ya, menghindari juga 3 orang yang telah beriman ya, yang telah beriman dan tidak meninggalkan mereka yang 3 ini dinahum akan agama mereka. Jadi ada 3 orang ya tadi yang mengikuti Nabi Ayub, yang telah beriman namun mereka tidak meninggalkan agamanya, hanya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Nah ini adalah ujian Nabi Ayub ya. Allah berikan ujian ini kepada Nabi Ayub. Dengan apa sebabnya ya? Dengan sebab hasad iblis. Karena Nabi Ayub itu sebelumnya malaikat bersawat kepadanya, kemudian iblis tahu bahwa iblis hasad, mintalah iblis kepada Allah agar Nabi Ayub dicoba. Barangkali Nabi Ayub ini diberikan segala sesuatunya ya, artinya nikmat apapun, kekayaan dan sebagainya yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub, itu bisa jadi dia dapat bersyukur dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis ingin tahu, barangkali ketika nikmat-nikmat itu dicabut, Allah akan Nabi Ayub akan meninggalkan pujian, rasa syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya tidak. Malah nambah bertakwa, beriman, dan ujiannya dapat diselesaikan dengan sukses atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ujian Nabi Ayub yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, ketika kita sabar dengan keburukan akhlak istri, maka pahalanya seperti pahalanya Nabi Ayub, yang apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub atas ujian yang menimpa Nabi Ayub. Syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.